released its first batch of declassified UFO UAP files Rahasia terkait fenomena benda terbang tak dikenal atau UFO ke publik. Of the government's secret UFO UAP file. Mei 2026, Pentagon Amerika Serikat membuka pintu yang selama puluhan tahun terkunci rapat. 162 file dari FBI, NASA, Departemen Pertahanan, dan Departemen Luar Negeri, mulai dari foto, video, laporan saksi mata, hingga dokumen rahasia. Semua tersedia sekarang tanpa perlu izin keamanan, dan siapapun bisa mengakses informasi ini. Ini bukan bocoran, ini resmi, dan ini baru permulaan. Pentagon bilang file ini akan terus dirilis secara bertahap. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang sebenarnya ada di dalam file tersebut? Apa artinya semua ini kalau kita gabungkan dengan yang udah diketahui sains tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi? Ya, hari ini kita nggak akan bicara soal teori konspirasi. Kita bicara soal fakta yang terdokumentasi, data yang udah diverifikasi, dan pertanyaan ilmiah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Untuk memahami kenapa pembukaan file ini penting, kita perlu tahu seberapa jauh ke belakang cerita ini dimulai. Pada tahun 1947, pada bulan Juli, di daerah bernama Roswell, New Mexico, ditemukan sebuah benda tak dikenal jatuh di padang gurun. Militer Amerika pertama kali mengonfirmasi bahwa itu adalah flying disc. Namun sehari kemudian pernyataan itu diubah. Itu hanya balon cuaca biasa. Dari inkonsistensi itu dan dari dua pernyataan dalam 2 hari menjadi bahan bakar yang gak pernah habis terbakar selama hampir 80 tahun. Tapi yang menarik dari file Pentagon yang baru dibuka adalah bahwa di dalamnya ada laporan dari tahun 1947, termasuk kesaksian seorang petani di luar Stockton, California. Ia melihat sesuatu melayang di atas rumahnya, mengeluarkan dan menghisap api, lalu lenyap. Gak ada penjelasan hingga saat ini. Dan yang penting dicatat, file ini bukan sekedar opini. Ini adalah laporan resmi pemerintah Amerika Serikat yang disimpan selama hampir 80 tahun sebelum akhirnya bisa dibaca oleh publik. Selama era Perang Dingin, laporan UAP atau Unidentified Anomalous Phenomena meledak jumlahnya. Dan ada alasan ilmiah yang logis untuk ini. Kedua belah pihak, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, sedang berlomba mengembangkan teknologi udara yang gak pernah ada sebelumnya. Mulai dari pesawat siluman, balon pengintai di ketinggian ekstrim, sampai wahana eksperimental yang gak boleh diketahui publik. Banyak UFO di era ini hampir pasti adalah teknologi rahasia milik salah satu pihak. Tapi nggak semuanya bisa dijelaskan seperti itu. Pada tahun 1950, Enrico Fermi, seorang fisikawan yang sama membantu menciptakan bom atom, sedang makan siang dengan koleganya di Los Alamos National Lab. Topiknya laporan UFO yang sedang marak. Di tengah percakapan, Fermi tiba-tiba bertanya kepada mereka, "Where's everybody?" Itu merupakan kata-kata yang sederhana, tapi pertanyaan itu yang kini disebut paradoks Fermi. Dan paradoks ini masih belum terjawab sampai hari ini, dan kita akan kembali ke sana nanti. Sekarang mari kita lompat ke tahun 2017. New York Times menerbitkan sesuatu yang mengubah segalanya. Laporan bahwa Pentagon udah menjalankan program rahasia untuk menyelidiki UAP selama bertahun-tahun. Namanya AATIP atau Advanced Aerospace Threat Identification Program. Dan bersamaan dengan itu, 3 video infrared dirilis secara resmi, yaitu ada Tic Tac, Gimbal, dan Go Fast. Video-video itu diambil oleh pilot Navy yang terlatih. Benda yang terekam bergerak dengan cara yang tidak dikenal oleh fisika aerodinamika modern, tanpa strip, tanpa exhaust yang terlihat, dan mampu melakukan manuver ekstrim yang akan menghancurkan tubuh manusia jika ada pilotnya. Respon Pentagon atas kejadian itu, mereka mengonfirmasi bahwa video itu asli.
bukan mengklaim itu alien, tapi juga nggak bisa menjelaskan apa yang terekam. Dan inilah yang terjadi pada minggu ini, 8 Mei 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Amerika Serikat membuka database UAP yang bisa diakses seluruh dunia. Isinya macam-macam. Ada 162 file mencakup kejadian dari 1947 hingga 2025. Dan ada sekitar 28 video, 14 gambar, dan lebih dari 120 dokumen tertulis. Mulai dari laporan dari Apollo 12 dan Apollo 17, laporan dari pilot militer di Irak, Suriah, Yunani, dan Uni Emirat Arab, laporan diplomatik dari Papua Nugini, Kazakhstan, dan Meksiko. Salah satu kejadian yang paling banyak dibicarakan, sekelompok agen federal di tahun 2023 melaporkan melihat orb atau bola cahaya yang mereka deskripsikan seperti mata Sauron dari Lord of the Rings, tapi tanpa pupil. Orb itu mengeluarkan orb-orb merah yang lebih kecil dalam kelompok 2 hingga 4 bentuk. Disaksikan oleh beberapa tim dari lokasi berbeda selama 2 hari berturut-turut. Lalu untuk Pentagon sendiri menjelaskan untuk pernyataan resminya bahwa ini semua adalah unresolved case, atau pemerintah nggak bisa membuat kesimpulan definitif tentang fenomena yang dilaporkan. Nggak ada klaim alien, nggak ada penolakan, hanya Pentagon tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah sains mulai bicara. Kita tinggalkan sejenak file-file tadi dan tanya pertanyaan yang lebih mendasar. Secara ilmiah, apakah mungkin ada kehidupan lain di luar bumi? Bukan sebagai spekulasi, tapi sebagai kalkulasi. Di tahun 1961, astronom Frank Drake menulis sebuah persamaan. Idenya, kalau kita bisa memperkirakan berapa bintang yang terbentuk setiap tahun, ada berapa bintang yang memiliki planet. Dan dari planet-planet itu, berapa planet yang berada di zona habitable atau zona layak huni. Dan dari berapa planet itu, ada berapa yang berkembang kehidupan. Dan berapa yang menghasilkan peradaban yang bisa berkomunikasi. Maka kita bisa estimasi berapa banyak peradaban aktif yang mungkin ada di galaksi kita sekarang. Dan hasilnya adalah tergantung asumsi yang digunakan. Antara puluhan hingga jutaan peradaban yang seharusnya bisa berkomunikasi dengan kita di galaksi Bima Sakti aja. Dan ini merupakan angka yang luar biasa besar. Tapi ada satu masalah. Dari banyaknya planet, kita masih nggak bisa mendengar apa-apa. Itulah inti dari paradoks Fermi. Kalau Drake Equation mengatakan seharusnya ada banyak peradaban, kenapa nggak ada satupun sinyal yang kita terima? Kenapa alam semesta ini terasa kosong? Ada beberapa kemungkinan yang diajukan para ilmuwan. Kemungkinan pertama, kehidupan cerdas jauh lebih langka dari yang kita kira. Penelitian di tahun 2024 dari ETH Zurich menemukan bahwa plate tektonik atau lempeng tektonik mungkin menjadi syarat yang sangat spesifik untuk kehidupan kompleks. Dan planet dengan kombinasi lautan, daratan, dan lempeng tektonik aktif mungkin hanya ada di kurang dari 0,0002% planet habitable. Kemungkinan yang kedua, peradaban maju memang ada, tapi mereka memilih diam. Atau mereka udah lenyap sebelum sempat mengirim sinyal. Atau sinyal mereka melintas melewati kita dalam format yang mungkin belum kita pahami karena peradaban mereka mungkin lebih maju daripada kita. Dan kemungkinan yang ketiga, yang paling gak nyaman, ada Great Filter. Yaitu sebuah tahapan yang hampir mustahil dilewati dalam perjalanan kehidupan dari mikroba ke peradaban galaktik. Dan pertanyaannya, apakah filter itu udah bisa kita lewati? Atau masih menunggu di depan kita? Di bulan April 2025, sebuah alat yang bernama James Webb Space Telescope mendeteksi sesuatu yang membuat komunitas ilmiah bergetar. Di atmosfer planet K2-18b, sebuah planet 8,6 kali massa bumi, 120 cahaya dari kita jauhnya, para astronom dari University of Cambridge menemukan jejak kimia dari molekul bernama dimethyl sulfide atau DMS. Di planet kita, DMS ini hanya diproduksi oleh satu sumber,
yaitu makhluk hidup, khususnya fitoplankton laut. Dan konsentrasi dari dimetil sulfate di planet K2-18b ini ribuan kali lebih tinggi dari yang ada di atmosfer bumi. Peneliti utamanya, Niku Madhusudan dari Cambridge University menyimpulkan, skenario yang paling sesuai dengan data yang kita miliki adalah planet lautan yang dipenuhi kehidupan. Tapi, dan ini penting untuk kita jujur, beberapa bulan setelah itu sebuah studi NASA mengajukan kemungkinan lain, yaitu sebuah proses kimia abiotik, yakni reaksi tanpa makhluk hidup. Dan ini juga bisa menghasilkan DMS dalam atmosfer seperti di planet K2-18b. Jadi, apakah ini bukti kehidupan di luar bumi itu ada? Jawaban secara saintifiknya belum. Tapi ini adalah bukti terkuat yang pernah ada, bahwa pertanyaan itu bukan lagi sekedar spekulasi, dan itu udah menjadi sains yang bisa diukur. Seperti yang dikatakan Madhusudan sendiri, bahwa kita udah memasuki era baru dalam pencarian kehidupan di luar bumi, di mana mendebatkan biosignature potensial bukan lagi fiksi ilmiah, tapi sains sungguhan. Sekarang kita kembali ke file Pentagon yang baru dibuka akhir-akhir ini. Dan sekarang mari kita lihat isinya dengan lebih kritis. Pentagon sendiri sangat jelas dalam pernyataannya mengatakan bahwa file-file ini adalah unresolved case atau kasus yang nggak bisa ditentukan penjelasannya. Pentagon sendiri mengklaim bahwa ini nggak ada bukti alien, nggak ada pengakuan kontak dengan makhluk asing. Dan banyak ilmuwan mengingatkan bahwa sebagian besar yang terekam di video infrared itu bisa jadi artefak kamera, balon, drone, atau fenomena alam yang belum teridentifikasi. Tapi ada beberapa kasus di dalam file yang sulit dijelaskan dengan cara biasa. Kasus pertama yang sulit dijelaskan adalah pilot Apollo dan cahaya di bulan. Dokumen dalam file mencatat bahwa astronot Apollo 17 yakni Jack Smith melaporkan melihat cahaya yang berkedip di permukaan bulan di utara kawah Grimaldi. File juga mencakup laporan dari misi Apollo 12. Ketika para astronot melihat sesuatu di luar jendela wahana antariksa yang nggak bisa mereka identifikasi. Teori mereka saat itu mungkin hanya serpihan es, tapi nggak ada konfirmasi sampai sekarang terkait kejadian tersebut. Kasus kedua yaitu objek 90 derajat di Yunani pada tahun 2023. Sebuah video infrared yang diambil di Yunani pada 2023 menunjukkan objek yang melakukan belokan 90 derajat pada kecepatan sekitar 130 km per jam. Belokan 90 derajat itu melengkung tanpa kurva, tanpa perlambatan, dan langsung berbelok. Secara fisika, objek konvensional nggak mungkin bisa melakukan ini. Energi kinetik yang dibutuhkan untuk momentum perubahan arah seperti itu akan menghancurkan material apapun yang kita kenal. Penjelasan yang mungkin, objek sangat ringan yang terpengaruh angin, atau artefak dari sensor infrared itu sendiri, atau bahkan sesuatu yang fisikanya kita belum pahami. Dan kasus terakhir yang menarik perhatian adalah pilot Pan Am tahun 1947. Salah satu file paling tua dalam koleksi ini adalah laporan pilot Pan American Airways dalam penerbangan Gander, New York pada tahun 1947. Ia melaporkan dua silinder berwarna emas yang memiliki panjang sekitar 4,5 meter terbang di kecepatan yang diestimasi sekitar 280 km per jam dari kedua sisi pesawat. Objek misterius itu terlihat selama 90 detik lalu lenyap. Laporan diverifikasi dan disimpan oleh pemerintah, namun nggak ada penjelasan hingga detik ini. Pentagon menutup koleksi ini dengan pernyataan yang kalau dipikirkan sebenarnya cukup mengejutkan untuk ukuran institusi militer. Pentagon mengatakan, kami mempersilakan sektor swasta, akademisi, dan publik umum untuk menganalisis file-file ini dan berkontribusi pada pemahaman kita. Jadi, apa yang kita ketahui sekarang? Kita tahu pemerintah Amerika Serikat memiliki ratusan kasus yang nggak bisa mereka jelaskan, meskipun telah diselidiki oleh pilot militer, agen federal, hingga astronot. Kita tahu kalau James Webb Space Telescope mendeteksi sinyal kimia di planet lain yang di bumi hanya diproduksi oleh makhluk hidup, meski penjelasan alternatif masih memungkinkan.
Kita tahu bahwa galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 300 miliar bintang. Dan kita udah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet hanya dengan melihat sebagian kecil dari galaksi ini. Dan kita juga tahu, sampai hari ini, nggak ada satupun bukti konklusif tentang keberadaan makhluk cerdas di luar bumi. Tapi ada sesuatu yang berubah setelah minggu ini. Bukan karena file Pentagon membuktikan kalau makhluk ekstraterestrial atau alien itu nyata, tapi karena untuk pertama kalinya sebuah pemerintah besar secara resmi mengakui bahwa ada fenomena di langit yang nggak bisa mereka jelaskan dengan ilmu yang mereka miliki. Dan di waktu yang bersamaan, teleskop terkuat yang pernah dibuat manusia sedang mengarah ke sebuah planet yang mungkin punya lautan dan mendeteksi jejak kimia yang di bumi hanya dihasilkan oleh makhluk hidup. Dua hal ini nggak membuktikan apapun, tapi bersama-sama mereka menggeser pertanyaan, apakah kehidupan lain di luar bumi itu ada? Dari ranah filosofi berubah ke ranah yang bisa dan sedang dijawab oleh sains. Enrico Fermi bertanya di tahun 1950, "Where is everybody?" 76 tahun kemudian, kita mungkin udah lebih dekat dari sebelumnya, dengan setidaknya menemukan arah untuk menjawabnya. Dan gimana menurut kamu? Apakah pernyataan dari Pentagon itu sepenuhnya benar? Dan apakah memang benar-benar ada kehidupan lain di luar bumi selain kita? Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya. Tepatnya kita belajar ilmu dengan santai.